Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukita Cahyani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga LPTK UIN Walisongo Semarang, jurusan guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Saya adalah guru kelas 6 di MI Seruan 4, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, dan pada hari ini akan menampilkan video pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG. Dengan pada tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 dan pembelajaran kedua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Tarik nafas dulu. Keluarkan. Senyum. Sambil mengingat kembali, kemarin kita sudah belajar apa? Tentang bahaya demam berdarah dalam bacaan teks apa? Non-fiksi. Yang pertama kita lihat. Nah, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, yang kedua nanti ada kewajiban dalam mengisi kegiatan di lingkungan. Mengapa kita harus belajar ini? Nanti kita akan berkegiatan di dalamnya, nanti ada diskusi dan juga mengamati. Mengamati itu ya banyak hal. Ada dari layar, ada dari sekitar. Nah, tujuan kita adalah dengan mengamati nanti kalian akan mampu membandingkan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian dengan diskusi kalian juga akan mampu mengenali ciri-ciri tahapan perkembangan manusia. Yang ketiga adalah dengan nanti kalian berdiskusi, kalian mampu menunjukkan kewajiban anggota keluarga dalam mengisi kemerdekaan khususnya ya di lingkungan rumah. Paham sampai sini? Sudah siap belajar? Siap. Nah, sebelum belajar kita berdiri dulu supaya kita termotivasi dan semangat. Berdiri semua, hadap depan. Nah, huruf abjad tahu? Tahu. Dimulai dari A. Diakhiri dengan Z. Nah, silahkan cari satu kata
terserah bebas. Yang diawali dari huruf abjad. Dari A misalnya, dari Fajar nanti A. Kemudian ke belakang B, cari benda yang awalannya kamu dapat abjad itu. Berarti kalau Fajar yang pertama huruf A. Mau cari apa? Kata dari huruf A. Paham sampai sini? Ya. Dimulai dari depan atau belakang? Depan. Dari Wahyu atau dari Fajar? Fajar. Berarti dari A. Silahkan cari, boleh kata benda, boleh kata sifat atau kata apapun yang depannya dari huruf abjad A. Yuk, mulai. Anjing. Anjing. Terus ke belakang. Pulpen. Ya, terus cicak. Ya. Apa? Dari D. Apa? Dodol. Terus Aziz. Elang. Payu. Fajar. Boleh. Apa? Dia benda. Terus? Gajah. Terus? R. Ya. Rani. Terus? Sakti. Sakti sendiri ya, namanya sendiri. Terus? Silakan duduk semuanya. Besok kita balik dari Z. Sebelum kita masuk ke kegiatan ini, guru bagikan dulu untuk apa yang nanti akan kalian kerjakan bersama kelompokmu. Sudah berkelompok kan? Guru bagikan dulu lembar kerjanya. Ini kelompok 5, kelompok 1, kelompok 2, kelompok ya. Bertemu dengan banyak orang kan, dari berbagai usia, dari ada yang masih bayi, ada yang sudah dewasa, ada yang bahkan sudah tua. Nah, jadi yang kecil sampai yang besar itu tadi perlakuan kalian kepada mereka pun berbeda. Sekarang kita perhatikan, di sini punya tayangan. Nah. Ini adalah cerita keseharian sebuah keluarga. Keluarga ini adalah keluarga yang sejahtera dan peduli dengan lingkungannya. Suatu hari, adik bayi, ya, sedang bermain-main di ruang keluarga. Nah, dilihat itu ada bola, ada mainannya yang terlihat berserakan atau berantakan, ada yang di atas sofa, ada yang di bawah di karpet, ditemani oleh Kak Edo ini. Nah, ketika diperhatikan, adik bayi ini sama-sama memegang bola. Jadi Kak Edo juga memegang bola, adik bayi juga memegang bola, memainkan bola. Sama-sama yang dimainkan adalah bola. Tapi perbedaannya adalah Kak Edo ini ketika memainkan bola, dia menendang, kemudian memantul-mantulkan. Betul tidak kalau bola itu ditendang, dipantul-pantulkan? Nah, sedangkan adik bayi ini hanya memukul-mukulnya. Jadi bola itu hanya dipukul-pukul. Dipukul-pukul, kemudian ketika ada benda kecil seperti ini dimasukkan ke mulut. Tapi kalau Kak Edo ketika melihat bola ya ditendang. Kemudian kalau ada kereta-keretaan ya dijalankan maju mundur ke depan ke belakang. Kemudian datanglah kakak yang pertama, namanya Kak Dea. Ketika masuk ke ruangan, Kak Dea ini melihat ruangan keluarga ini begitu berantakan. Kira-kira kalau kalian ini kan seusia dengan Kak Dea, yang kalian lakukan ketika melihat ruangan tersebut? Membersihkan, dirapi. Nah, itu kalau usianya
bayi hanya memukul-mukul. Kemudian sedangkan Kak Edo dia memainkan bola dengan ditendang atau dipantul-pantulkan. Kan berbeda itu kegiatannya berarti. Sama-sama bermain tapi kegiatannya berbeda. Terus yang kedua, mengapa kakak dia merapikan mainan adik yang berserakan di lantai? Nah ini nanti yang akan kita pelajari hari ini. Sehingga nanti di akhir pelajaran kalian bisa menjawab ini. Oh ternyata kenapa adik bayi seperti itu? Kenapa kakak Edo seperti itu? Sedangkan kenapa kakak dia seperti itu? Nanti kita akan simpulkan di belakang. Di depan kalian itu sudah ada lembar kerja untuk berdiskusi. Dilihat dulu. Dipahami bersama kelompokmu. Ada tulisan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Petunjuknya, diskusikanlah bersama kelompokmu materi tentang perkembangan dan pertumbuhan manusia. Nah, kita lihat dulu materinya. Nah, materinya adalah ini tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Lihat gambar yang pertama. Gambar ini adalah gambar ya bayi yang tumbuh giginya. Apakah ketika dia lahir masih dari perut ibunya keluar itu apakah langsung tumbuh gigi? Tidak. Nah, adik bayi ini mengalami perubahan yaitu pertumbuhan gigi. Ini yang tumbuh adalah giginya. Bisa diamati tidak? Bisa. Terlihat ya, ada giginya. Tadinya tidak ada gigi, kemudian ada gigi. Kemudian contoh yang kedua, kan? Ketika kita berkembang, fungsi organ kita berkembang, berfungsi dengan baik, wajar, maka kita bisa melompat. Kita bisa melompatnya tinggi, terus bisa berlari lebih cepat. Itu namanya perkembangan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak, kita langsung berdiskusi. Silakan kelompok 1 dilihat yang gambar 1. Kelompok 1. Ada contoh peristiwa pertumbuhan, itu bertumbuhnya gigi. Kemudian dari pertumbuhan gigi itu berkembangnya menjadi apa? Ditulis di kolom sebelahnya ini. Disebutkan minimal 2. Kemudian yang ini usiamu sekarang. Yang kelompok 3 itu usia remaja. Yang kelompok 4 itu dewasa. Dan yang terakhir itu adalah lansia. Ya. Silakan didiskusikan. Ya, boleh. Boleh bertanya. Apa? Boleh. Silakan cari sumber dari berbagai buku yang kalian punya. Itu dari kegiatan kalian sehari-hari. Sambil dulu nilai untuk kelompoknya ya. Jadi semua anggota harus bekerja sama. Kalau tidak, nanti masuk di penilaiannya jadi berkurang. Ini langsung misalnya kan nanti kalian cari wah, nanti dicontoh juga. Itu kan masamu sekarang ya. Dan masamu sekarang itu yang pertama itu yang masih bertumbuh itu apa? Terus pertumbuhan itu menghasilkan perkembangan. Kalau sudah semua, salah satu anak tetap di meja di kelompoknya. Tunjuk salah satu. Kemudian teman yang lain berkeliling mencari informasi dari kelompok yang belum ada isinya ini di tabel. Misalnya kelompok 1 nanti bertiga ini keluar mencari informasi dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan ditulis informasinya nanti disalin di LKPD. Sudah paham? Kalau sudah paham boleh dimulai. Silakan. Kosong.
Aja dijelaskan nek katamu. Ditunggu. Kalau temannya ada yang bertanya dijawab sesuai kelompok. Mulai bicara, mulai tanya. Yo itu. Bicara dengan orang lain. Nanti kalau belajar ke sini. Saya sana apa sih? Menanam cocok guys. Mas Bang, ini menanam. Ki apa iki? Itu mana lho? Ini kelompok apa? Ini sih. Jadi ke kelompoknya lagi. Sekarang dibacakan hasil dari diskusimu. Tadi sudah dapat informasi. Nah, tugasnya berikan pada temanmu yang tadi ada di tempat. Kelompok 3 itu. Bertumbuhnya ukuran tubuh di saat remaja. Di saat baru lahir, ukuran tubuh yang dulunya kecil sekarang menjadi besar. Bertambahnya pola pikir yang belum mencoba dari baru. Ya. Itu terjadi pada pertumbuhan tahap remaja. Ya. Pak, di gambar ini sudah ada yang bisa lompat. Melewati rambut yang memutih dan sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Silakan Fajar dibacakan. Kulit keriput, masa otot dan tulang menurun, penglihatan dan kebenaran berkurang, berkurangnya penglihatan, penglihatan kabur, pengalaman lebih banyak daripada anak-anak. Ya. Sudah siap? Tadi kalian kan belajar tentang perkembangan dari anak-anak sampai lansia atau sampai kakek-kakek yang disebut dengan lanjut usia. Apa lansia apa? Lanjut usia panjangannya. Ya. Atau kalau kita sering menyebutnya adalah kakek dan mbah-mbah. Nah, pertumbuhan dari anak-anak dari bayi sampai dengan lansia tadi itu ada tahap-tahap sendiri-sendiri. Jadi bayi sendiri, anak-anak kemampuannya berbeda dengan bayi, bayi berbeda dengan remaja, remaja berbeda dengan dewasa. Begitu juga ketika ada di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah. Dalam anggota keluarga berbagai macam umur. Perhatikan, ini adalah rumah dari keluarga. Apa tadi? Remaja. Ada adik bayi tadi, ada Kak Dea, ada ayah, ada Kak Edo, ini kakek neneknya, kemudian ini ibu. Nah, dalam satu rumah ini mereka selalu melakukan kewajibannya sendiri. Kita sebagai warga negara yang dulunya pahlawan kita itu mendapatkan kemerdekaan itu dengan susah payah. Dengan apa? Susah payah. Kenapa disebut susah payah? Karena prosesnya yang sangat sulit dan lama. Berapa tahun kita dijajah? 350 tahun oleh Belanda. Dan ditambah Jepang berapa
pahlawan mendapatkannya dengan susah. Saat ini kita sudah merdeka. Apa yang harus kita lakukan ketika sudah merdeka? Menjaga. Yang dijaga apa? Persatuan. Kemerdekaan itu harus kita jaga. Dimulai dari lingkungan. Iya, di lingkungan keluarga atau di rumah. Kewajiban kita mengisi kemerdekaan yang diberikan oleh pahlawan yang sulit tadi, kemerdekaan itu tadi, berbagai macam cara dengan hal-hal yang tentunya positif. Semua hal yang tujuannya positif itu berarti kita sedang mengisi kemerdekaan. Nah, kalau dimulai dari lingkungan rumah, kemudian apalagi bayangkan kalian itu adalah Kak Dia. Kalau kalian di rumah berarti apa kewajiban? Membantu siapa? Ibu. Membantu ibu, membantu bapak. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan dalam membantu orang. Nah, sekarang dilihat LKPD yang sebaliknya. Ada gambar itu. Gambar satu keluarga. Itu ada sama dengan ini. Yang pertama ini adalah ayah dan ibu. Tuliskan sesuai dengan pengalaman kalian sehari-hari bersama kelompokmu. Nek kalian melihat anggota keluargamu atau anggota keluarga orang lain yang dilakukan anggota keluarga mereka itu apa? Misalnya ayah ibunya, ayah ibumu itu kewajiban di rumahnya yang dilakukan. Silakan dituliskan di situ. Kewajiban orang tua mana? Ayah Kewajiban orang tua lebih kayak dewe. tiga itu mencakup ayah dan ibu. Jadi dua ayah ibunya boleh kewajibannya. Ayah menafkah, ayah menafkahi. Tiga kalinya Menafkahi kewajiban. Jadi ibu memberi perhatian.
sudah belajar, kita bisa menjawab yang pertama. Mengapa adik bayi hanya memukul-mukul bola dan memasukkan benda-benda kecil ke mulutnya, sedangkan kakak Edo memainkan bola dengan ditendang atau dipantul-pantulkan? Karena faktor apa? Usia, faktor Usia, pertumbuhan, perkembangan, pikiran. Jadi kalau pikiran masuknya fisik, pikiran loh. perkembangan. Nah, karena adanya pertumbuhan yang dialami oleh adik bayi dengan kakak itu yang berbeda. Bedanya kalau adik bayi hanya bisa apa? Iya, bisa memukul-mukul apa yang ada di hadapannya. Jadi semua hal-hal positif yang kalian lakukan dimulai dari lingkungan rumah, kemudian nanti di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, itu dalam rangka tujuannya mengisi kemerdekaan, agar kemerdekaan yang kita nikmati saat ini tidak sia-sia. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita kerjakan dulu soal individu, dikerjakan sendiri. Tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya. Kalau sudah semua, kita isi bersama, berefleksi di sini. Tuangkan perasaanmu setelah belajar pada kamu yang paling inspiratif itu artinya yang bisa memberikan ide. Ya, duduknya dirapikan dulu. Dirapikan seragamnya yang tadi keluar juga cepat. Terima kasih untuk kalian semua, anak-anak dan soleha, pintar semua dan aktif semua. Hari ini pelajaran Bu Guru cukupkan sampai di sini. Besok kita belajar lagi bersama. Ya, setelah ini nanti kalian akan belajar bersama Pak Guru Andi matematika. Ya. Bu Guru tutup membaca dan belajar bersama.